Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chanaya Supratiwi, NPM 2409030. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas UTS mata kuliah struktur data dengan dosen pembimbing Bapak Ibnu Rashid Munte Eskom Mkom. Di sini saya ingin mempromosikan prodi saya, yaitu Sistem Informasi. Di era digital seperti sekarang, teknologi bukan lagi pilihan tapi kebutuhan. Di prodi Sistem Informasi, kami tidak hanya mengajarkan bagaimana teknologi, tapi bagaimana teknologi bisa menjadi solusi nyata untuk dunia, bisnis, dan masyarakat. Dengan kurikulum yang adaptif dan dosen proyek nyata, magang industri, saya pilih prodi Sistem Informasi karena saya ingin menjadi bagian dari perubahan digital Indonesia. Saatnya kamu membangun masa depanmu, jadilah bagian solusi digital. Gabung bersama kami di Prodi Sistem Informasi Universitas Labuan Batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chanaya Supratiwi, NPM 2409030. Baik, di sini saya ingin menjelaskan tentang cara menghitung luas permukaan silinder menggunakan VBNet. Mungkin kalian sudah tidak asing dengan apa itu VBNet di dalam pemrograman. Pertama, kita deklarasikan variabelnya. Oke, sebelum kita deklarasikan variabelnya, tadi saya sudah membuat contoh codingannya. Mari kita letakkan di sini. Oke, dan ini sudah keluar contoh codingannya dan saya sudah masukkan nilai-nilainya. Dan di sini yang pertama kali kita deklarasikan variabelnya adalah R untuk jari-jari, T untuk tinggi, dan L untuk hasil luas. Dan kita mengambil nilai dari konstatanya. Selanjutnya, program ini minta info jari-jari dan tinggi dari pengguna. Selain itu, baik untuk nilai R-nya saya masukkan angka 9, untuk nilai T-nya saya masukkan angka 15. Dan kita harus tahu rumus silindernya, yaitu rumus silindernya adalah L sama dengan T kali PI kali R tambah T. Oke, lalu kita masukkan nilai 20. Lalu setelahnya program minta info jari-jari dan tinggi dari pengguna. Setelah itu luas permukaan dihitung dengan rumus yang tadi saya sebutkan. Baik, terakhir hasil ditampilkan di layar. Oke, kita lihat hasilnya di sini ya teman-teman. Kita tunggu ya. Baik, dan di sini hasilnya, dan itu sudah ada hasilnya dan tidak ada kata errornya, berarti program kita berhasil. Oke, terima kasih. Baik, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 2, yaitu pertemuan kedua di nomor 10. Kita harus mencari statis dan dinamisnya. Pertama kita cari statisnya dulu. Di video ini kita akan mengajarkan cara menghitung luas permukaan prisma heksagonal menggunakan VBNet. Pertama kita tampilkan layarnya ya. Kita tampilkan programnya di sini. Oke, dan itu sudah muncul ya teman-teman. Kita buat variabelnya seperti yang ada di contoh, S sama dengan panjang sisi alas heksagonal. Yang H adalah tinggi prismanya. Nilai-nilai ini kita masukkan langsung ya. Contohnya seperti yang S sama dengan 5 cm, yang tingginya dia sama dengan 10 cm. Nilai-nilai ini baik, selanjutnya kita hitung semuanya. Yang pertama kita hitung luas alas heksagonalnya pakai rumusnya yaitu 3 kali akar 3 per 2 kali S kuadrat. Terus yang kedua rumusnya keliling alas sama dengan 6 kali S. Dan yang ketiga rumusnya luas sisi tegak sama dengan keliling kali tinggi. Yang terakhir luas permukaan sama dengan 2 kali luas alas tambah luas sisi. Oke, mari kita tunjukkan hasil pemrogramannya, apakah ada error atau tidak. Kita tunggu ya teman-teman. Dan ini hasil
hasilnya dan kita lihat sendiri tidak ada hasil errornya sama sekali ya teman-teman. Ini oke, tidak ada, sama dengan hasilnya adalah ini ya teman-teman, 429.903 dan selanjutnya sama dengan sentimeter. Oke, gampang banget bukan? Itulah cara menghitung luas permukaan prisma heksagonal dengan kodingan Fibonacci. Oke, itu saja. Bye bye. Baik, di sini saya ingin melanjutkan soal nomor 10 yang kalau yang tadi dia statisnya, yang ini desimal. Yang kalau yang ini desimalnya. Dinamis. Baik, di sini saya ingin melanjutkan soal nomor 10 tadi. Kalau yang pertama tadi dia statis, yang ini dinamis ya teman-teman. Karena dia harus ada dua cara pengerjaannya. Baik, di sini seperti yang tadi kita ingin membuat program menggunakan Fibonacci, yaitu menghitung luas permukaan prisma heksagonal secara dinamis. Oke, pertama kita masukkan dulu programnya yang tadi saya buat di sini. Ini sudah keluar ya teman-teman. Setelah itu seperti yang tadi juga kita harus menghitung luas alas heksagonalnya menggunakan rumus, dan rumusnya masih yang sama seperti 3 kali akar 3 bagi 2 kali sisi kuadrat, luas alasnya 6 kali luasnya alas keliling alasnya sama dengan 6 kali keliling alas sama dengan 3 kali sisi yang ketiga luas sisi tegak sama dengan keliling kali tinggi, dan yang terakhir luas permukaan sama dengan 2 kali luas alas tambah luas sisi. Oke, dan di sini kita akan menunjukkan hasilnya apa bakalan error atau tidak ya teman-teman. Sebenarnya hasilnya ini ya teman-teman, hasilnya tidak ada errornya sama sekali, tapi saya tidak tahu ini hasilnya benar atau salah. Jika salah saya mohon maaf ya teman-teman. Oke, begitu mudah untuk di sini saya ingin melanjutkan soal nomor 3 dari nomor 8 ke nomor 3. Soalnya seperti gambarkan algoritma yang menggunakan operator aritmatika dan penugas untuk menghitung nilai rata-rata dari sebuah kumpulan data. Oke, tadi saya sudah buat codingannya seperti ini, dan tentu saja kita masih menggunakan Fibonacci ya teman-teman. Oke, dan ini hasil codingannya. Sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwasanya pemrograman mendeklarasikan variabel untuk semua data, nilai data, total jumlah data, dan rata-rata. Uniknya, nilai awal dari jumlah semua isi 20, artinya nilai total akan dimulai dari 20 bukan dari 0. Lalu program meminta menggunakan, baik teman-teman, di sini saya ingin melanjutkan soal nomor 4 dari pertemuan keempat, yaitu di nomor 3. Soalnya seperti ini, bagaimana cara penggunaan if Excel dalam pemrograman. Berikan contoh studi kasus di mana pengguna struktur tersebut menjadi penting. Oke, tadi sudah saya buat codingannya, ini kita masukkan ya teman-teman. Oke, seperti ini hasil codingannya. Kita buat video ini menggunakan program Fibonacci. Pertama, program meminta pengguna memasukkan skor dari 0 sampai 100, lalu pemrograman ngecek nilai menggunakan kondisi if Excel. Oke, lalu pemrograman mengecek nilai menggunakan kondisi if Excel, lalu skor,
85 ke atas hasilnya A, kalau 70 sampai 84 hasilnya B, kalau 55 sampai 69 hasilnya C, kalau 40 sampai 54 hasilnya D, dan kalau nilai di bawah 40 sama dengan nilainya E. Setelah itu kita cek ya teman-teman hasilnya seperti apa menggunakan program VBNet, apakah hasilnya akan error atau tidak. Oke, dan hasilnya sama dengan skor siswanya dari 0 sampai 10 sampai 100 nilainya E ya teman-teman. Seperti itu contohnya setelah kita cek. Oke, program ini cocok banget untuk melatih logika pengambilan keputusan, baik itu tugas-tugas untuk UTS, untuk menyelesaikan nilai UTS saya. Ada 4 soal seperti yang di sebelah saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga dengan video ini menuntaskan nilai UTS saya. Bila taufiq wal hidayah.